Tuh ya. Terus habis itu kalau ketika kita mencatat gaji pegawai, berarti barang dalam proses, terus biaya overhead pabrik, sama upah dan gaji. Nah, kenapa kok dua-duanya di bahan itu ada biaya overhead? Karena apa? Tadi yang bahan tidak langsung, berarti kan dia masuk overhead. Makanya di sini barang dalam proses, biaya overhead, sama persediaan bahan. Terus sini juga sama, gaji pegawai. Kalau tenaga kerja tak langsung, nanti masuknya ke biaya overhead pabrik. Jadi barang dalam proses itu yang tenaga kerja langsung, tapi yang overhead itu tidak langsung. Kreditnya upah dan gaji. Terus ini ketika pemotongan pajak, upah dan gaji, debit, utang PPh, sama kas di kredit. Nah, ketika mencatat biaya overhead, itu biaya overhead pabrik di debit, terus kreditnya apa ya, semua komponen-komponen yang termasuk dalam biaya overhead pabrik. Nggak cuman terbatas yang ada di PPT ya, bisa yang lain juga. Di sini bisa akumulasi depresiasi, terus asuransi, biaya mukab, pajak bangunan. Pokoknya semua yang berhubungan dengan proses produksi nanti akan masuk ke biaya overhead. Nah, sekarang kalau mencatat alokasi biaya overhead, di sini barang dalam proses di debit, kreditnya apa? Ya, biaya overhead pabrik. Paham nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ada yang mau ditanyakan nggak so far? Pokoknya ingat ya, selain tenaga kerja langsung sama bahan langsung, bahan langsung, dia masuknya ke overhead. Pokoknya semua biaya yang keluar ketika kita memproduksi, selain bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung, itu masuknya ke overhead. Yang mau ditanyakan enggak? Nah, ini ketika mencatat produk jadi, ya persediaan barang jadi, terus barang dalam prosesnya dikredit, karena ya tadi, yang barang dalam proses kan sudah diproses lagi, jadi barang jadi, makanya debitnya persediaan barang jadi, kreditnya barang dalam proses. Nah, ini ketika mencatat penjualan barang, piutang pada penjualan, kan biasanya penjualannya kredit. Terus habis itu harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Sebentar, coba dilihat bukunya ya. Nah, coba dilihat halaman 10.32. Sudah dibuka bukunya? Sudah ya?
Nah, di situ ada alur alur pemikirannya. Maksudnya gimana cara mencatat pencatatannya. Oke, jadi di sini dilihat ya. Dia kan pertama ada yang namanya persediaan bahan. Ya kan? Sudah dilihat ya semua halaman 10.32. Di situ persediaan bahan kan ada persediaan awal. Tadi masih ingat toh? Terus ada pembelian, berarti kan dia akan menambah persediaan awal. Terus habis itu ada pemakaian bahan langsung sama pemakaian bahan tak langsung. Nah, kalau pemakaian bahan langsung, dia langsung masuk ke barang dalam proses. Nah, tapi kalau dia pemakaian bahan tak langsung, dia akan masuk ke biaya overhead pabrik. Masih ingat kan? Jadi, kalau bahan langsung, pemakaian bahan langsung, dia akan langsung masuk ke barang dalam proses. Tetapi, ketika dia bahan tak langsung, akan masuk ke overhead. Sampai sini paham? Nah, sekarang lihat yang bawah sendiri, upah atau gaji. Dari upah atau gaji ini juga sama, kayak bahan. Kalau dia tenaga kerja tak langsung, dia masuknya ke biaya overhead pabrik. Tapi kalau dia tenaga kerjanya tenaga kerja langsung, masuknya ke barang dalam proses. Paham sampai sini? Oke, nah tadi selain bahan tidak langsung sama tenaga kerja tak langsung, itu ada biaya-biaya yang lain yang timbul ketika kita memproduksi suatu barang. Itu masuknya semua ke overhead. Ya, jadi kayak depresiasi, asuransi, atau biaya listrik, atau apapun, semua pokoknya biaya yang timbul ketika kita memproduksi barang, dia akan masuk ke overhead. Nah, total dari biaya overhead pabrik ini juga akan masuk nantinya setelah dijumlah semua, masuk ke barang dalam proses. Jadi, barang dalam proses tadi ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, sama biaya overhead pabrik. Itu masuk di barang dalam proses. Paham sampai sini? Oke. Nah, terus dari barang dalam proses tadi, itu kan dia sudah diproses. Jadi, itu ada yang namanya harga pokok produksi. Harga pokok produksi dulu, itu masuk ke persediaan barang jadi. Nah, dari persediaan barang jadi, nanti baru keluar ke harga pokok penjualan. Jadi kalau barang dalam proses, dia belum siap untuk dijual ya. Ini masih harga pokok produksi. Tapi begitu dia sudah di persediaan barang jadi, siap dijual, berarti itu masuknya ke harga pokok penjualan. Itu alurnya. Sampai ini. Yang mau ditanyakan nggak? Jadi kalau pesanan itu masih lebih gampang karena dia perhitungannya cuma berdasarkan pesanan dan cuma sekali proses, maksudnya hitungnya ya cuma di situ aja. Tapi nanti kalau berdasarkan proses itu yang agak sedikit rumit karena dia harus dari proses satu dibawa ke proses yang lain. Nah, mau ditanyakan enggak sampai sini? Itu tentang akuntansi biaya berdasarkan pesanan.